بسم الله الرحمن الرحيم ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'da. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimani wa rahimakumullah wa yarhamukumullahu jami'an. Bersyukur, mari bersama kita senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan anugerah yang telah Allah berikan, yang sedang Allah berikan, yang akan terus Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat salam dari lisan keimanan kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatun hasanah seluruh umat manusia yang ada di alam dunia ini. Pada kesempatan muzakaratul ilm kita saat ini, mari bersama kita merenungi kembali nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sadar dan kita tahu bahwa sepanjang bulan Rajab, 2 bulan yang kemarin, kita minta berkah dari Allah, Allah kasih. Sambung di bulan Sya'ban, kita minta berkah, Allah beri. Dan pada saat ini nyata kita sedang berada di bulan suci Ramadan 1442 Hijriyah. Untuk yang kesekian kalinya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kenikmatan untuk bertemu kembali kepada bulan mulia, bulan Ramadan. Subhanallah. Dan sampai saat ini sudah melalui tahapan pertama, tahapan 10 hari pertama di masa Ramadan. Yang kita tahu bahwa Ramadan itu datangnya setahun sekali, dan ketika dia datang pun tidak genap 1 bulan. Yuk mari kita mengambil ibrah bahwasanya ada satu renungan kata indah. Siapapun kita, berapapun jumlah kita yang masih hadir di pelataran dunia ini, tentu saja masih kalah banyak dengan siapapun mereka yang sudah berada di alam kubur. Jauh mereka lebih banyak jumlahnya. Dan kita sampai pada saat ini nyata masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka mari bersama kita manfaatkan juga kembali untuk berbuat kebaikan dan kebaikan, sebelum pada akhirnya nanti kita, Allahu Akbar, akan juga diberikan sakit, bahkan sakit kita itu bisa lebih parah dari mereka yang sedang sakit. Maka tajuk pada kesempatan kali ini adalah jelas berjudul Ramadan mengajak kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Tadi sudah dibacakan 2 ayat dalam Al-Quran, surat An-Nahl, surat yang ke-16 pada ayat yang ke-96 dan ke-97. Di ayat yang ke-96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa." Segala apa yang kita punya, segala apa yang ada pada tangan kita, semuanya itu akan lenyap, selesai, pergi. Tidak ada kebaikan yang mumtaz, yang produktif, yang maksimal. Rugi kita, rugi. Kenapa? Yanfad, selesai semuanya, pergi. Dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Dari mati kita dihidupkan oleh Allah, dari hidup kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma indallahi baqa. Tetapi kalau semua itu kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, kita manfaatkan untuk kebaikan dan kebaikan untuk Allah, dan Allah berikan kembali untuk kita, baqa, kekal, tercatat semua. Lalu kemudian pada ayat yang ke-97-nya Allah katakan, "Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min." Siapa saja hamba-hamba Allah, laki dan perempuan yang beriman, yang senantiasa juga berbuat kebaikan, suka berbuat kebaikan, Allahu Akbar. Apa kata Allah dalam ayatnya ini? "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Allah akan berikan kehidupan yang lebih baik lagi. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah yang maha baik, kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Terakhir, Masya Allah, semoga pertemuan kita bermanfaat. Mari bersama kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sifli hasanatin Umar faqala law kana al-bahru midadan law kana syajaratun aqlaman lamma hasaratuha. Ketika Nabi Muhammad SAW berdialog kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, beritakan kepadaku, beritahu aku tentang perkara kebaikan dari seorang Umar." Jibril menjawab, "Kebaikan Umar, jika seluruh lautan yang ada di dunia menjadi tintanya, jika seluruh pepohonan yang ada di dunia menjadi kalamnya, menjadi penanya, lamma hasaratuha, tidaklah sanggup untuk mencatat semua kebaikan Umar." Sifli hasanatin Abi Bakrin, hasanatin Umar min ba'di hasanatin Abi Bakrin. Sekarang beritahukan kepadaku tentang perkara kebaikan dari seorang Abu Bakar. Allah Akbar. Kebaikan dari seorang Abu Bakar, ketahuilah bahwa kebaikan Umar yang sebanyak lautan menjadi tintanya, pepohonan menjadi kalamnya, adalah masih menjadi kebaikan terkecil, bagian terkecil dari kebaikan Abu Bakar. Subhanallah.
Dan boleh kalau kita tambahkan lagi bahwa kebaikan Umar yang menjadi kebaikan terkecil dari kebaikan Abu Bakar, bisa jadi kebaikan Abu Bakar masih menjadi bagian terkecil dari kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kebaikan mereka bertiga sudah pasti tetap menjadi bagian terkecil dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hikmah apa yang bisa kita ambil, hadirin sekalian? Buat kebaikan, Allah perintahkan kita untuk terus berbuat kebaikan. Perkara berapa besarnya pahala yang akan Allah berikan kepada kita, itu mah urusan Allah. Urusan kita tetap berbuat kebaikan dan kebaikan. Ada satu hadis yang berbunyi, atasmu tetaplah berbuat kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan dengan kebaikan atas makhluknya. Sampai kemudian bahagian dari makhluknya itu, yaitu kita manusia yang suka sering bosan berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, satu kaidah nasihat indah dari Imam Ibnu Athaillah di penutup pertemuan kita pada saat ini. Beliau berkata, sejatinya waktu bagi seorang muslim adalah dia merasa rugi, dia merasa bersalah, dia merasa malu kepada Allah ketika waktu yang diberikan oleh Allah berjalan tanpa ada manfaat buat dirinya, tanpa ada kebaikan atas dirinya yang dia bisa lakukan. Dan sejatinya seorang muslim yang seperti itu adalah dia akan kembali kepada Allah penuh dengan kerendahan dirinya, merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah, sambil kemudian dia bertaubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Semoga kita yang masih diberikan kehidupan oleh Allah, diberikan kesehatan di setiap ruas-ruas badan kita oleh Allah, masih diberikan kesibukan untuk dunia dan akhirat kita juga oleh Allah, bisa terus melakukan kebaikan. Ingat, bukan untuk Allah tapi untuk kita. Man amila salihan fali nafsihi. Barang siapa yang suka berbuat kebaikan, itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.